Hai, sekarang tanggal 28 Januari jam 23.26 Day 9 gue ngelakuin video journaling ini. Seperti biasa, gue bakal breakdown jadi 2 sesi. Sesi pertama gue bakal ngomongin hari ini gue ngapain aja. Lalu di sesi kedua gue bakal ngomongin gue akan mencoba untuk merefleksikan gue di hari ini. Kalau ada kelebihannya bakal gue kembangkan insyaallah. Dan juga kalau ada consnya bakal gue evaluasikan. Ya, kita lanjut ke sesi 1. Yang pastinya gue bangun pagi jam 7, jam setengah 8. Hari ini gue bablas lagi. Gue kesel banget kenapa sih gue bablas lagi. Makanya ini sekarang ntar gue begitu nih beres, gue mau langsung tidur, langsung jauhin HP, langsung tidur. Abis itu gue bablas, habis itu gue ingat langsung gue kodok lagi lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah tuh jam 7 lebih, gue keluar kamar ke sofa ngobrol-ngobrol sama bokap. Habis itu gue sarapan nasi goreng. Beres sarapan, ini agak sebel ya gue tadi. Jadi tuh gue pengen banget nonton video esai atau gue mau belajar apapun itu ya. Itu gue nyari-nyari mulu gitu. Kayak pertama gue nyari kayak video jurnal yang formatnya kayak gue tuh ada gak ya channel lain. Soalnya gue tuh mau tahu yang gue lakuin ini bener atau salah gitu ya. Terus gue nyari kredit dan gue gak ketemu kan. Tuh gue cuma lumayan lama tuh nyari-nyarinya. Abis gak ketemu ya udahlah, akhirnya gue nyari-nyari video esai. Pertama gue kayak sempet nonton tentang Nobel, orang yang bikin dinamit. Di situ si channelnya itu kurang lebih dia kayak nyobain apa yang pernah dilakukan sama si Nobel ya. Tapi gue belum habis sih nontonnya. Soalnya kayak aduh, gue masih pengen nyari yang lain gitu. Gak tau kenapa. Terus gue nyari lagi, tiba-tiba gue pengen belajar financial lagi, kayak balance sheet ya, tentang accounting gitulah. Gue pengen belajar itu lagi. Terus gue nonton videonya, entah kenapa gue males banget nontonnya. Udahlah, gue cari-cari lagi. Terus gue ketemu 2 video. Oh, ternyata gue udah pernah nonton video itu. Judulnya tuh Inevitable, The Power of Delusional Self-Belief, sama The Pain of Becoming Yourself. Kalau The Pain of Becoming Yourself itu tentang speech-nya si Steve Jobs, 3 main point di hidupnya dia. Itu juga cukup bagus, lo harus coba nonton. Terus yang The Power of Delusional Self-Belief itu juga bagus. Jadi kayak ngomongin si manusia itu emang pada dasarnya emang harus selalu berjuang. Kalau gue sih mengambil kesimpulannya itu kayak gitu. Lo harus nonton juga, itu bagus. Terus akhirnya gue ketemu yang baru, 2 video yang baru. Ini juga bagus. Yang pertama itu yang What the Actual Science Says About Brain Rot gitu. Jadi kan sempat ada simpang siur bahwasannya anak-anak zaman sekarang termasuk gue itu kita attention span-nya itu lebih kecil daripada goldfish ya kan. Terus di situ dia ngomongin kayak beneran ada nggak sih gitu si scientific jurnalnya atau scientific proofnya gitu. Nah pas dilihat emang ada sumbernya, cuman ketika ditelusuri sumbernya entah kenapa itu nggak ada data tentang bagaimana measurementnya, bagaimana ya itu bisa dikatakan akhirnya anak-anak zaman sekarang itu attention span-nya itu kurang gitu. Terus mereka kayak menarik kesimpulan kalau itu kayak bohongan gitulah, made up gitu. Habis itu dia kayak ngewawancara orang-orang yang sering ngomongin tentang kognitif, terus tentang memori, dan dari measurementnya mereka, dari si narasumber, bahwasannya attention span itu susah untuk dicari measurementnya. Jadi palingan di akhirnya di video itu tuh ngomongin kayak ngebuktiin dari beberapa penelitian yang dilakukan gitu. Kayak contohnya
Pertama ada salah satu contohnya kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan logika. Terus juga ada penelitian yang kayak lu ini tentang memori gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan ada kata asli kayak misalkan gula, lu pencet Z gitu. Kalau misalkan ada kata palsu kayak misalkan linok gitu, itu lu pencet X. Terus kalau ada warna, lu pencetnya Q, W atau E gitu. Itu tergantung warnanya. Habis itu dites, kayak tes itu dilakukan. Setelah beres, mereka disuruh untuk break selama 10 menit. Terus dibeda-bedain lah. Kayak ada yang dia cuman diem doang, ada yang dia scroll TikTok, short form video lah pokoknya. Habis itu ada juga yang dia nonton long form video kayak YouTube gitu. Nah, itu mereka tontonin. Dan memang yang paling signifikan adalah orang yang nonton short video kayak TikTok, YouTube Shorts atau Reels gitu. Itu mereka kayak dalam measurementnya itu si orang yang buka TikTok itu turun measurementnya, dan sedangkan orang yang cuman diem doang nggak ngapa-ngapain itu sama lah kurang lebih. Terus yang nonton long form video itu mereka juga sama kayak orang yang istirahat cuman diem aja. Habis itu juga dites lah, orang yang infinite scroll sama orang yang cuman 10 kali scroll. Ternyata yang 10 kali scroll itu sama measurementnya itu sama. Terus kalau yang scroll infinite itu mereka measurementnya berkurang. Wow, itu juga lumayan seru sih, mereka research tentang itu. Abis itu yang kedua gue nonton juga I'm Begging You to Write Essays. Ini juga seru nih. Dan gue jadi punya agenda juga pengen buat ngomongin esai. Jadi di sini dia ngomong kayak dari dulu kita sekolah, kuliah itu kita sering banget ngomongin kita tuh bikin esai gitu loh, dan kita nganggap itu adalah hanya sebagai sebuah tugas gitu. Kayak itu harus perfect, itu harus yang sangat kontekstual, itu harus ada kayak ya sangat perfect lah intinya. Tapi di sini argumennya dia adalah dia itu ngomong kayak sekarang lu coba lu bikin esai, tapi tujuannya adalah tentang bagaimana lu berargumen, lu perasaan lu dalam subjek tersebut tuh apa. Jadi itu ngelatih bakal lu tuh punya ide. Kayak di situ argumennya dia juga ngomong kayak ketika ngomongin suatu subjek gitu, misalkan lu habis nonton long form video atau video esai gitu, atau lu habis baca apapun itu, habis itu ditanya sama orang kayak emang lu habis nonton itu, let's say habis nonton video esai, emang itu isinya apa gitu. Lu tiba-tiba kayak agak kestun gitu, walaupun padahal lu tahu apa yang mau lu omongin, tapi rasanya nggak bisa lu keluarkan secara gamblang gitu loh. Jadi dia di situ nyuruh kita buat mencoba untuk write essay. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu kita tuangkan ke dalam tulisan, mau tulisan atau mau by digital gitu ya. Jadi di situ dia ngomong kalau abis kita nonton video atau abis kita baca apapun itu tentang suatu subjek, itu dalam otak kita itu kayak tercerai-berai gitu. Ada yang konteks A di sini, konteks B di sini, terus ada yang kesini. Nah, ketika lu tuangkan dalam tulisan itu nanti lu piece by piece lagi lu tulisin gitu loh. Itu bagus sih. Jadi ngelatih lu untuk membuat berargumen. Habis itu kayak ada yang juga perasaan lo ketika habis melihat sebuah subjek itu kayak gimana gitu loh. Itu cukup seru sih. Rekomen buat temen-temen juga. Buat gue lagi juga, gue bakal nonton itu lagi sih soalnya. Habis itu udah beres itu, gue nonton 2 video itu, gue masuk kamar. Habis itu gue mandi. Habis gue mandi, seperti biasa gue melakukan editing video yang kemarin. Habis itu gue sempet nge-play satu kerjaan. Habis itu cewek gue tiba-tiba datang. Ya udahlah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, event tanggal 3 mau kayak gimana dan lain. Habis itu gue apply kerja lagi kan. Habis ngobrol-ngobrol tuh gue apply kerja lagi.
Begitu apply kerja, gue keluar ngobrol sama bokap, sama Syarki juga. Habis itu alhamdulillah gue bakal ngerjain project visibility study pertama gue. Ya Allah, alhamdulillah gue dikasih kabar baik. Habis itu gue bakal ngerjain proyek yang dari kemarin, dari setahun yang lalu gue pengen cobain kerjain gitu loh. Ada kabar baik di situ. Ya Allah, alhamdulillah. Habis itu ya udahlah, gue ngobrol-ngobrol sama bokap. Gue kayak ngomongin semalam kalau gue habis baca FS-nya, dan pas baca FS yang semalam gue baca, terus ya gue nanya-nanya lah tentang hal-hal yang gue bingung gitu loh. Soalnya emang itu waktu itu seru banget, soalnya itu ada perbandingan gitu lah intinya. Konsultan dia sama konsultan sebelum dia, intinya gitu lah. Habis itu setelah gue ngobrol-ngobrol, gue leha-leha lagi lah. Sambil ya sejujurnya waktu gue dikasih kabar itu gue nervous banget cuy. Asli gue deg-degan banget gitu. Entah mungkin itu menjadi yang pertama kali ya. Menjadi yang pertama kali dan bekerja di bawah orang gitu. Orang yang gue gak terlalu kenal lagi. Agak nervous, gue deg-degan. Kayak gue takut kayak menghambat dan lain-lain gitu, tapi itu nggak boleh gue pikirin. Tapi itu yang harus ngepompa gue buat bakal lebih baik juga sih. Ya kurang lebih sih gue deg-degan dan nervous kayak gitu. Terus itu gue leha-leha tapi gue nggak tenang gitu, kayak aduh gue harus belajar nih gitu. Ya udahlah, gue anterin cewek gue pulang. Habis itu karena gue nggak ada kuota ya, gue di mobil gue cuman bengong doang, diem, tahu-tahu nyampe aja. Sampai rumah wifi udah dapet. Gue kaget lagi, ternyata ada 2 chat penting yang belum gue jawab. Pertama dari yang jualan mobil gue, yang gue kan lagi jualan mobil. Dia ternyata ada yang ngechat kalau besok tuh mau ketemuan, mau lihat mobil kan. Alhamdulillah ada 2 kabar baik, insyaallah jadi. Habis itu ternyata juga ada salah satu dari kerjaan gue yang nanti gue jawabnya pagi aja sih. Gue tapi nggak enak banget, gue nggak jawab gitu. Ya udahlah, gue memutuskan kayak ya udah nggak apa-apa, besok dilihat mobilnya, dan kerjaan yang soal kerjaan nanti pagi gue jawab begitu gue bangun. Dah beres itu gue sempat diam dulu bentar, baru gue siap-siap mau tidur. Gue cuci muka, gosok gigi, baru gue bikin journaling dan bikin journaling video. Ya kurang lebih sih hari ini kayak gini. Cukup seru sih, tapi kurang lebih gue banyak leha-lehanya juga, tapi gue juga banyak quality time-nya juga hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi 2. Aduh, gue refleksi hari ini sih, gue agak bingung siapa yang mau gue refleksiin hari ini. Hari ini alhamdulillah gue masih konsisten untuk berusaha terus, walaupun kayak gue mut-mutan gitu loh, kayak tiba-tiba pengen belajar financial, habis itu gue tiba-tiba pengen leha-leha gitu loh. Ya gue tapi tetap berusaha untuk gue pengen nonton video esai gitu loh, ya menambah wawasan dan menambah fokus. Dan setelah gue nonton video yang terakhir itu, rasanya begitu gue nonton video esai, daripada masuk ke otak gue tapi dikit banget yang masuk, mendingan gue bikin esai. Oh itu seru banget lagi. Gue bikin esai, gue nulis, nanti insya Allah gue bakal berprogres. Habis itu ya gue masih edit video, gue masih apply kerja. Hari ini quality time yang gue lakuin dengan bokap, dengan cewek gue cukup baik. Dan gue mau beli buku. Yes, gue mau beli buku. Gue mau beli 2 buku dulu lah. Habis itu prosnya lagi, kurang lebih gue hari ini happy, gue hari ini tenang. Ada nervousnya juga, tapi bagusnya adalah gue meyakini diri gue sendiri, gue pasti bisa. Dan gue butuh ilmunya ini, soalnya sangat amat butuh ilmunya.
Ya Allah, alhamdulillah, bismillah, semoga jadi. Habis itu konsnya gue terlalu mudian lagi. Kemarin sama hari ini gue lumayan mudian, nggak tahu kenapa, kayak orang kayak cewek lagi PMS ya. Tapi gue bingung juga itu, kayak tiba-tiba gue mau nonton video esainya tapi yang beda-beda gitu loh, nyari lagi tapi sesuai mood gue. Tapi ya nggak apa-apa sih untuk awal-awal ya, soalnya kan gue juga kemarin bilang kalau sesuai yang mood gue dulu, sesuai yang gue mau dulu gitu, dan akhirnya untung dapet. Habis itu gue harus melatih fokus gue lagi gitu loh. Tadi soalnya pas lagi nonton video esai, kayak ada banyak distraksi yang akhirnya gue ke distract gitu. Tapi ke distractnya itu hal-hal sepele, kayak gue tiba-tiba pengen ngambil buku manajemen keuangan gue pas kuliah, habis itu gue pengen lihat gitu. Jadi kayak pas lagi nonton video esai terus tiba-tiba ngambil itu tuh, kayak gue nggak terlalu fokus gitu dengan videonya gitu loh. Masih dengan permasalahan di hari sebelumnya yang gue ngomong gue itu kurang fokus gitu ya, dan hari ini gue merasakannya lagi kalau gue tuh kurang fokus. Habis itu ya gue sebelnya gue bangunnya hari ini, 2 hari ini bahkan gue kurang pagi bangunnya. Harusnya gue bangun dulu jam 5, habis itu tidur lagi juga gak apa-apa tuh. Tapi juga gue 2 malam kemarin tuh tidurnya tuh cukup malam gitu loh, jam 2, jam 1 gitu. Dan alarm gue gak kedengeran lagi. Aduh, alasan loh. Terus ya akhirnya gue gak kebangun. Gue pengen coba untuk bangun gitu lebih pagi lagi, menjalani hari lebih pagi lagi gitu. Lebih asik soalnya ketika bangun pagi tuh. Kurang lebih itu sih yang gue rasakan kekurangan buat hari ini. Sama sebenarnya sih hari ini gue kebanyakan leha-leha ya. Gue leha-leha soalnya pas cewek gue nonton Naruto, gue juga buka TikTok atau main game gitu. Agak udah lumayan lama gue gak leha-leha gitu rasanya. Tapi harusnya leha-lehanya itu bisa gue ganti menjadi belajar gitu loh. Padahal akan mengerjakan project yang jadi salah satu life changing gue. Sejujurnya sih gue deg-degan soalnya. Ya kurang lebih sih gitu ya. Overall alhamdulillah gue masih terus berusaha. Gue masih apply kerja, gue edit video. Habis itu gue berusaha untuk di pagi hari, instead of doom scrolling, searching about my video format on Reddit, kayak apakah gue yang gue lakuin tuh bener atau enggak. And then I'm also looking up for video essay, and eventually I found good videos. Dan gue punya 2 agenda, berarti gue mau bikin proposal dummy sama gue mau coba untuk bikin esai. Dan alhamdulillahnya dapet 2 kabar baik hari ini, alhamdulillah. Dan kedepannya gue masih pengen lagi untuk belajar. Gue mau lagi untuk video journaling, apply kerja dan lain-lain gitu. Apply kerja hingga dapet ya, pasti dapat. Habis itu gue juga mencari peluang lagi, kayak nanya-nanya lagi, mencari lagi, bersosialisasi lagi. Itu penting sih. Ya overall hari ini kayak gitu aja. Gue cukup happy, cukup tenang. Tapi gue setelah journaling gue selalu ngomong kalau gue tuh cukup happy, gue cukup tenang. Enggak sih, kemarin doang gue ngomong gue lumayan sedih. Tapi overall gak terlalu sedih amat, tapi lebih ke happy-nya sih setelah gue journaling mah. Ya kurang lebih hari ini kayak gitu. Video hari ini juga gak terlalu panjang karena hari gue seperti itu aja. Seru, bakal terus ada pembelajaran setiap harinya. So that's it, thank you.